Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Wasalna inda qaulihi ta'ala in hadza illa khuluqul awwalin. Sambungan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang dakwah Nabi Hud alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya sebagai rasulun amin, mendakwakan tauhid, yakni bertakwa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaumnya mengatakan bahwasannya sawa'un alaina awa'atta am lam takum minal wa'idin. Ini Ata. Ini bocah ini. Kasiratun jiddan, masya Allah. Ilab bihada. Kasirun, masya Allah. Masya Allah, kasirun jiddan. Mahada? Poi. Nah. Mereka mengatakan bahwasannya ada tidaknya tadzkiruka atau peringatan dari wahai Nabi Hud, ada atau tidak ada itu sama saja, yakni mengingkari Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. In hadza illa khuluqul awwalin. Laisa hadza illa dinul awwalin wa adatuhum wa akhlaquhum. Agama yang kami anut, agama yang kami ikuti, ini adalah agama para pendahulu kami, wahai Nabi Hud. Dan juga yang kami ikuti ini adalah bentuk adat kebiasaan pendahulu kami, tradisi akhlak dari para pendahulu kami. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dengan pongahnya mereka mengatakan bahwasannya kami kelak tidak akan disiksa atas pengingkaran mereka terhadap Nabi Hud alaihi salam. Fakadzabu fa ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Karena merasa bahwasannya mereka dalam keamanan, tidak akan disiksa, maka terus-menerus mereka mengingkari Nabi Hud alaihi salam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka atas ketidakpercayaan mereka, kedustaan mereka terhadap azab yang disebut dengan ar-rihul aqim, angin yang sangat kencang. Inna fi dzalikal ihlak,
la ibra lil mu'tabirin wa ma kana mu'dhamuhum mu'minin. Akan tetapi mereka tidak bisa mengambil ibrah. Mereka tidak mengambil pelajaran sehingga kebanyakan dari mereka ingkar terhadap agama, terhadap ajaran yang didakwakan oleh Nabi Hud alaihi salam. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul adalah Maha Al-Aziz, yang mana Allah Ta'ala yang membalas setiap musuh-musuhnya. Ar-Rahimu biman taba min ibadihi. Allah Ta'ala Maha penyayang, Maha pengasih terhadap setiap hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadza lahuwal azizur rahim. Kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud, kaum dari Nabi Hud alaihi salam, mereka mendustakan rasulnya. Mereka mendustakan nabinya. Afwan, ini kisahnya Nabi Hud sudah selesai. Maka kemudian dimulai lagi dengan kisah dari kaum Samud, yakni nabi yang diutus kepada kaum Samud siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Kadzabat Samudul mursalin. Begitu juga yang terjadi pada kaum Samud. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dan rasul kepada mereka, yakni Nabi Saleh alaihissalam, mereka mengingkari dakwah dan juga rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh qala lahum akuhum salihun ala tattaqun. Ketika saudara laki-laki mereka, ahuhum fin nasab, saudara laki-laki mereka satu nasab, yakni Nabi Saleh alaihissalam, mengatakan kepada kaumnya, ala tattaqunallah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imtisalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ketika Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul yang Allah Ta'ala utus kepada kalian, aminun fima ablahu anhu. Aku adalah rasul utusan Allah Ta'ala yang amin, yang terpercaya, yang mana akan aku sampaikan apa yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepadaku, tidak aku kurangi ataupun tidak aku lebih-lebihkan. Fattaqullaha wa ati'un. Maka kemudian Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larang-larangannya, wa ati'un, dan taatilah apa yang aku ajarkan, apa yang aku perintahkan kepada kalian, serta jauhilah apa-apa yang telah aku larang kepada kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wa ma atlubu minkum sawaban ala ma ablahukum min rabbi. Nabi Saleh alaihissalam mengatakan bahwasannya aku tidak meminta upah
upah imbalan atas kalian terhadap apa yang telah aku dakwakan atas perintah Tuhanku. Laisa sawabi illa 'alallahi rabbil makhluqat la 'ala ghairihi. Karena sesungguhnya pahala hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul makhluqat. Atutsrakuna fima hahuna aminin. Atatsma'una an tutraku fima antum fi minal khairat wan ni'am aminina la takhafun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang bagaimana sikap Nabi Shalih alaihi salam kepada kaumnya yang mengatakan, apakah kalian akan senantiasa meninggalkan kebaikan-kebaikan dan selalu tamak melakukan hal-hal kemaksiatan dan merasa masih dan akan selalu aman memperoleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman karena selalu masih mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, walaupun tidak beriman tetap mendapatkan kenikmatan. Atutsrakuna fima hahuna aminin fi jannati wa uyun. Fi jannat, jannat ini artinya basatin, jamak dari bustan, kebun-kebun, wa uyun, uyun adalah uyunun jariyah, mata air yang mengalir jernih. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, dan juga tanaman-tanaman serta kurma, pohon kurma di mana buahnya lembut dan sangat lunak. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kaum Nabi Shalih alaihissalam mereka memahat gunung-gunung untuk kemudian dijadikan rumah-rumah yang mereka tempati, sehingga kaum Nabi Shalih ini, yakni kaum Samud, mereka memang mahir binahtiha, sangat mahir dalam memahat gunung, sehingga digunakan untuk rumah-rumah yang mereka tempati. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kalian dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, mentaati apa yang aku perintah dan menjauhi apa yang aku larang. Wala tuti'u amral musrifin wala tanqadu li amril musrifina ala anfusihim birtikabil ma'asi. Nabi Shalih alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, janganlah kalian berlebihan, musrifin, jangan kalian menjadi orang-orang yang berlebihan. Maksudnya apa berlebihan di sini? Mentaati perintah orang-orang yang mengajak mereka untuk melakukan perbuatan maksiat. Wala tuti'u amral musrifin. Siapa itu musrifin? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Ayat yang satu ditafsiri dengan ayat selanjutnya. Karena ada tafsir ayat bil hadis, bis sunnah. Tafsir ayat bi aqwalis sahabah.
Ini tafsir ayat bil ayat. Ayat ini ditafsiri dengan ayat selanjutnya. Apa itu musrifin? Janganlah engkau taati perintah orang-orang musrifin. Siapa itu musrifin? Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Musrifin adalah orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan di atas muka bumi ini. Maksudnya adalah mereka menyebarkan, menyeru, mengajak kepada kemaksiatan. Wala yuslihuna anfusahum biltizami ta'atillah. Al-musrifin adalah orang-orang yang berlaku kerusakan di atas muka bumi ini dengan berbagai kemaksiatan yang dilakukan. Mereka juga orang-orang yang tidak mengislah dirinya, orang-orang yang tidak mensolehkan dirinya, orang-orang yang tidak mengislah dirinya dengan melakukan amalan-amalan soleh, dengan senantiasa iltizam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kategori yang disebut dengan al-musrifin. Qalu innama anta minal musahharin. Qala lahu qaum. Kemudian kaum Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud mengatakan, innama anta mimman suhiru miraran hatta ghalaba as-sihru ala uqulihim fa'adhabaha. Ijlisi. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada Nabi Saleh bahwasannya, wahai Saleh, engkau adalah orang yang terkena sihir. Ya. Orang yang selalu terkena sihir sampai-sampai akal sehatmu sudah hilang karena terlalu sering terkena sihir. Ma anta illa basyarum misluna fa'ti bi ayah in kunta minas shadiqin. Lasta illa basyarum mislana la maziyah. Ia mengatakan bahwasannya Nabi Saleh, engkau ini bukan siapa-siapa kecuali engkau juga manusia biasa seperti kami. La maziyya laka alaina. Engkau tidak memiliki kelebihan, tidak memiliki keistimewaan lebih daripada kami. Hatta takuna rasulan, sehingga engkau layak untuk diakui dan disebut sebagai rasul. Fa'ti bi alama tadullu ala annaka rasulun in kunta shadiqan fima tadda'ihi min annaka rasul. Maka kemudian mereka menodong kepada Nabi Saleh alaihissalam, datangkan kepada kami tanda-tanda atau sebuah tanda yang menunjukkan bahwasannya engkau adalah benar, engkau adalah sungguh benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Maka kemudian Nabi Saleh alaihissalam
mengatakan kepada mereka, wa qad a'tahu Allahu ala Allah Ta'ala telah memberikan mukjizat tanda kepadaku yang menjelaskan tentang kebenaran bahwasannya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tandanya apa? Yakni naqatul laha syirbu walakum syirbu yaumin ma'lum. Allah Ta'ala telah mengeluarkan unta ini dari sebuah bongkahan batu yang besar. Jadi unta Nabi Soleh, naqah, bahasa Arabnya unta, naqah, unta betina ini dia bukan dilahirkan dari induknya, tapi dia keluar dari bongkahan batu yang besar. Allah Ta'ala jadikan sebagai tanda atau mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Hadhihi naqatun surawatul. Unta ini bisa dilihat, bisa juga dipegang. Jadi bukan ilusi atau tipu daya saja. Tapi betulan unta ini bisa dilihat dengan kasat mata, bisa dipegang. Laha nasibum minal ma, yang mana unta ini juga mendapatkan jatah untuk bisa ngambil air di mata air ini. Jadi manakala la tashrab fil yaumil ladzi huwa nasibukum. Jadi unta ini juga punya jatah minum di mata air ini. Kalian juga punya bagian untuk bisa ngambil air di mata air ini. Tapi syaratnya Nabi Saleh mengatakan, kalian wahai kaumku jangan ambil air pada hari jatah giliran unta ini untuk minum, ambil air. Begitu juga sebaliknya, kalau hari tersebut adalah jadwal waktu kalian untuk ambil air, unta ini pun tidak akan ambil air di situ, tidak akan minum di situ. Wala tamassuha bisu'in fayakudakum adzabu yaumin 'adzim. Nabi Saleh mengatakan, jangan kalian kemudian melakukan perbuatan buruk terhadap unta tersebut, dipukul atau dibunuh. Karena apa? Kalau sampai kalian lakukan hal tersebut, Allah Ta'ala akan membinasakan kalian dengan azab yang amat pedih, dengan menurunkan bala atas kalian. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Sebagaimana kisah-kisah kaum nabi-nabi terdahulu, mereka membangkang. Mereka tidak mendengarkan peringatan dari Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Fattabaku ala akriha. Maka kemudian unta ini pun disembelih, dibunuh. Fa'aqaraha ashqahum. Fa'asbahu nadimina ala ma aqdamu alaihi lamma alimu annal azaba nazilun bihim la muhala. Maka sungguh sangat malang orang yang telah menyembelih unta Nabi Saleh alaihissalam, karena telah disampaikan kepada mereka bahwasannya akan Allah turunkan azab kepada mereka. Lakinnan nadam inda mu'ayanatil azabi la yanfa. Maka ketika azab diturunkan kepada mereka, penyesalan sudah tidak lagi berguna atas perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Fa'akhadahumul azab inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
Maka kemudian Allah Ta'ala turunkan azab yang telah dijanjikan kepada mereka, yakni berupa az-zalzala was-sayha, yakni gempa bumi dan suara gemuruh yang amat sangat keras. Ini azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Inna fi dzalikal madhkur min qissati Saleh wa qaumi la ibra lil mu'tabirin. Sesungguhnya dari kisah yang Allah Ta'ala sebutkan, abadikan di dalam Al-Quranul Karim tentang pembangkangan kaum Nabi Saleh dan bagaimana Allah menurunkan azab kepada mereka, ini merupakan ibrah, merupakan pelajaran bagi siapa saja yang mau mengambil hikmah, akan tetapi kana mu'dhamuhum mu'minin wa ma kana mu'dhamuhum mu'minin. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai, tidak mengambil ibrah pelajaran dari adab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka ayyuhar rasul lahuwal azizu alladhi yantaqimu min a'da'i. Wahai Rasulullah, Tuhanmu adalah Maha Al-Aziz yang membalas setiap musuh-musuhnya. Ar-Rahimu biman taba min ibadihi, Maha penyayang kepada setiap hambanya yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada surat Asy-Syu'ara ini banyak kisah-kisah yang telah kita pelajari, yang telah kita tadabburi, dan bagaimana pengingkaran demi pengingkaran setiap kaum yang Allah Ta'ala utuskan kepada setiap kaum yang Allah Ta'ala utus kepada mereka Nabi dan juga Rasul, serta apa azab siksaan yang Allah Ta'ala turunkan. Ini semua menjadi peringatan, menjadi pelajaran kepada kita semuanya agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, melakukan ketaatan dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah dari ayat-ayat ini yang pertama, tawali ni'am ma'al kufri istidrajun lil halam. Biasanya kita dapati bagaimana Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang berturut-turut, kenikmatan yang berkesinambungan kepada orang-orang kafir. Kita lihat, dia tidak beriman, tapi dia kaya, dia sehat, dia sukses, dia mapan, dia independen, dia segalanya, istilah kata dunia dia punya semua. Kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini merupakan istidraj. Apa itu istidraj? Dielu-elu, kayak disayang, tapi sebenarnya sebaliknya. Sehingga semakin lalai, semakin lupa, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan hal ini akan memicu kepada kehancuran dan kebinasaan kaum atau orang tersebut. Maka begitu juga kita sebagai seorang mukmin. Kita seorang mukmin dengan berbagai kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan tanpa putus, tanpa henti. Baik itu nikmat materi maupun non-materi. Jangan sampai kemudian nikmat demi nikmat ini membuat kita lalai atau lupa. Oh, saya berarti orang saleh karena tidak pernah diuji Allah.
Kenikmatan demi kenikmatan aku dapati, dapat menikah muda, dapat jodoh. Karena ada orang yang susah dapat jodohnya. Kemudian cepat punya anak, tidak ada ujian yang berarti, finansial juga aman, kesehatan ya paling sakit flu, demam, begitu saja, tidak ada yang penyakit kronis. Maka kemudian jangan jadikan ini sebagai wasilah yang membuat kita lupa atau lalai kepada Allah Ta'ala. Merasa saya orang soleh, saya orang baik, buktinya saya tidak diberi ujian oleh Allah. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Maka kita harus muhasabah diri, mengevaluasi kemudahan demi kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, kenikmatan demi kenikmatan yang selalu mengalir. Ini adalah sebagai nikmat ataupun juga satu kali juga sebagai ujian dan cobaan. Apakah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala atau sebaliknya lalai dan jauh dari Allah Ta'ala. Karena sejatinya kalau kita diuji dengan yang tidak enak, itu biasa kita langsung ingat, ya enggak? Sakit ya Allah panasnya, ya Allah nenek sekali kurasa ini. Kita gampang ingat, gampang kembali kepada Allah kalau diberikan ketidaknyamanan, sakit, harta yang berkurang, sempitnya kehidupan, itu gampang kita untuk kemudian merasa kembali kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Tapi sebaliknya manakala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan terkadang membuat kita lalai karena tidak merasa lapar, tidak merasa kurang, tidak merasa sakit, tidak merasa ada hal-hal yang menyakitkan. Maka kemudian jangan sampai ini istidraj, hanya dielu-elu saja dari Allah, tapi itu sebagai hukuman, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga sejatinya kita sebagai seorang hamba harus memupuk sabar dan juga syukur, ridho atas apa yang Allah Ta'ala berikan. Warda bima qasamallahu lak takun ahlan nas. Ridhoilah apa yang telah Allah bagi kepada kita. Qada dan qadarnya kita harus terima. Maka takun ahlan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Yang kedua, at-tadhkiru bin ni'am yurtaja minhul iman wal auda ilallahi minal abdi. Manakala kita diingatkan melalui ceramah atau melalui nasihat dari keluarga, pasangan atau yang lainnya, dengan disebutkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, bersyukur kau ada rumahmu, ada mobilmu, ada anakmu sehat-sehat, bersyukur. Mengingatkan, pengingat dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini diharapkan kemudian menjadi pemantik keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita akan terus rujuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita terus kembalikan kepada Allah Ta'ala. Harta yang Allah Ta'ala titipkan ini adalah milik Allah Ta'ala, sehingga jangan kemudian kita genggam erat sehingga enggan untuk berbagi. Pasangan, anak yang Allah Ta'ala titipkan, kemudian kita menganggap ini milik kita, sehingga kemudian manakala diambil oleh sang pemiliknya, kemudian kita frustasi dan tidak sanggup menghadapi hidup ini. Maka kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan ini kemudian bisa menjadi pengingat kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir faedahnya, al-ma'asi hiya sababul fasadi fil ardi. Kemaksiatan merupakan sebab terjadinya
kerusakan dan kehancuran di atas muka bumi ini. Manakala kita dapati berbagai bencana, likuifaksi, gempa bumi, banjir, dan seterusnya. Ini adalah merupakan efek dari kemaksiatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, di atas bumi Allah Ta'ala, sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas sekalian, azanillahu wa iyyakunna jami'an. Kisah-kisah para nabi beserta bagaimana Allah Ta'ala menurunkan adab dan kehancuran kepada kaum-kaum yang mendustakan Rasul utusan Allah dan tidak menerima dakwah ajaran yang Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.